Hola a todos, soy Pamela de Asian Boss. ¿Te imaginas ir a la cárcel por beber cerveza? Los parlamentarios de Indonesia están actualmente discutiendo el prohibir el consumo de alcohol para proteger al público de sus efectos negativos. De aprobarse, se prohibiría la venta, producción, distribución e incluso consumo de todo tipo de bebidas alcohólicas, y quienes no cumplan serán multados y enviados a prisión. Como este tema ha causado bastante revuelo en Indonesia, quisimos conocer las opiniones de los indonesios, por lo que fuimos a Yakarta, para saber qué opinan al respecto y si creen que beber alcohol debe ser considerado un crimen. Pero antes, no olvides suscribirte a Asian Boss Español y activar las notificaciones. Y ahora veamos lo que nos dijeron. Pernah dengar tentang rancangan RUU larangan minuman beralkohol nggak? Iya, pernah dengar. Pernah sih, kayak baru-baru ini tuh gencar-gencar banget. Sudah pernah. Udah kemarin dari teman-teman. Bisa tolong ceritain isinya apa nggak? Yang gua tahu sih itu tentang bagaimana kita udah nggak boleh mengkonsumsi alkohol, mempunyai alkohol tidak boleh. Yang melakukan atau meminum minuman keras atau melakukan produksi minuman keras itu ada hukumannya ya. Paling ini aja kayak pidana penjara aja gitu 10 tahun aja sih paling. Menurut Bapak, rancangan ini tuh kontroversial nggak? Kayak banyak orang yang pada heboh membicarakan tentang itu atau gimana? Udah pasti ya, kontroversial pasti ya. Maksudnya ada yang suka, ada yang nggak suka, udah pasti itu. Di pertemanan aku sih cukup dibicarakan ya, soalnya satu mungkin berimpact langsung ke ya bagaimana kehidupan kebanyakan misalnya anak muda di Jakarta, ngobrol-ngobrol atau saling bercengkrama. Saya juga baca-baca komen gitu ya, kayaknya sini kontroversial banget ya gitu. Banyak ya masyarakat yang nggak setuju juga gitu kan. Ya begitulah, banyak juga yang komentar kalau oke, kita lihat aja nanti pejabat yang lain segala macam, kita lihat apakah mereka kalau lagi nggak dinas pada minum-minum nggak gitu kan. Ya ada lah yang komen-komen gitu kan, banyak. Kalau reaksi kamu sendiri saat pertama kali dengar atau pertama kali baca tentang RUU ini kayak gimana? Kalau aku lebih ke yang pro sih sebenarnya, lebih setuju kalau itu dilarang. Reaksi pertama mungkin langsung kayak, masa nanti nggak bisa minum sih di Indonesia? Terus dua juga, again, dari semua isu di Indonesia kenapa ini jadi prioritas? Itu juga reaksi pertama sih. Ya kaget aja, ya kaget dan ngerasa ya lucu aja gitu. Ini kan sesuatu yang udah bertahun-tahun ada di dunia dan ada di Indonesia gitu ya. Terus kenapa tiba-tiba kok ada larangannya gitu kan? Ya padahal sebenarnya mah kalaupun misalkan yang mengkonsumsi pun melakukan hal-hal negatif, kan udah ada pidananya sendiri gitu. Maksudnya udah ada hukumannya sendiri gitu kan. Lantas kenapa harus produknya minuman yang disalahkan gitu? Kalau menurut Anda ya, kenapa DPR mengajukan RUU seperti ini? Apakah alkohol memiliki dampak yang buruk atau baik gitu untuk masyarakat? Kalau pribadi sih, kenapa DPR membuat itu, soalnya bisa stop minuman beralkohol, karena kan minuman beralkohol emang kurang ini juga sih bisa menyebabkan kayak akal sehatnya hilang dan nggak sadar diri kalau misalkan dia mabok, dan bisa membahayakan orang sekitar kalau sedang mabuk gitu sih. Kayaknya melihat dari kita objektif ya, kayak mayoritas muslim kah di sini atau kayak gimana, dan efek-efek yang ditimbulkan oleh alkohol itu sendiri kan kita udah tahu, kayak mabuk di jalan, nabrak orang segala macam kayak gitu sih Kak. Mungkin DPR kayak melihat suatu sisi doang, kayak orang-orang yang minuman beralkohol kayak banyak terjadi kecelakaan, banyak kayak terjadi kayak pembegalan itu karena minum alkohol. Sebenarnya enggak sih, semua tergantung dari diri sendiri, satu orang itu sendiri. Nggak ngerti sih tujuannya DPR buat UU ini apa gitu, maksudnya buat apa gitu loh. Seingat gue sih katanya buat kesehatan masyarakat ya. Tapi rokok adalah hal yang sangat marak di Indonesia. Jadi kayak, what's the point? Menurut Bapak pribadi berarti Bapak setuju atau tidak, dan kenapa? Setuju pengaturan, bukan larangan. Kalau pengaturan kan betul ya, saya setuju memang harus diatur gitu loh. Jadi undang-undang itu untuk mengatur. Kalau misalkan agama halal dan haram kan melarang, ya itu ya memang itu nggak apa-apa. Itu kan agama tertentu berhak gitu ya. Memang kalau agama melarang ya itu kan sesuai dengan keyakinan gitu loh. Jadi kalau nanti diundang-undangkan secara umum, barangkali itu yang jadi masalah. Kalau ada
aturan apa undang-undang yang melarang minuman beralkohol setuju saya. Ya, yang saya tahu ya, yang udah sudah gitu banyak kejahatan yang diawali dari minuman keras. Samping juga itu ada juga anak-anak di bawah umur yang coba-coba minum. Kalau saya pribadi sih setuju aja ya, karena melihat dari efek yang ditimbulkan dari alkohol itu sendiri udah membahayakan gitu. Apalagi kalau sampai dijual bebas dan siapapun bisa minum tanpa batasan gitu sih. Aku dengar sih karena impact-nya yang buruk, dinilai buruk, karena kayak menyebabkan kecelakaan dan lain-lain. Cuman kan sebenarnya kalau menyebabkan kecelakaan mungkin bisa dibilang motor juga menyebabkan kecelakaan, mobil juga menyebabkan kecelakaan. Jadi kalau logikanya gitu doang mungkin itu nggak cukup kuat ya. Gua nggak setujunya karena ini juga nggak universal secara kultur, secara budaya ya. Karena kan budaya macam-macam. Kalau misalnya budaya, misalnya orang Manado yang suka minum tiba-tiba nggak boleh, atas dasar apa kenapa kita nggak boleh minum? Itu jadi kayak unconstitutional aja. Untuk saat ini saya tidak setuju. Saya melihat di Indonesia ya masih banyak tempat-tempat yang sangat perlu ya kegiatan ekonomi itu yang berawal dari hal-hal tersebut gitu kan, seperti kayak tempat pariwisata, apalagi yang udah mengenai mancanegara ya, itu udah pasti ya yang namanya minuman tersebut tuh kayak nggak bisa dihindarkan aja gitu. Menurut kakak ya, kalau misalnya ini sudah disahkan, kira-kira akan ada industri atau orang-orang tertentu yang dirugikan nggak? Banyak ya pasti, karena kan perusahaan alkohol tuh besar ya, banyak di Indonesia maupun di luar negeri, pasti berpengaruh banget sama lapangan pekerjaan juga, karena kan yang bekerja di perusahaan tersebut kan pasti banyak, jadi banyak berpengaruh sih. Menurut kamu ya, dengan adanya pelarangan konsumsi alkohol dan segalanya ini akan berdampak gak sih ke kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia? Kalau jujur kalau aku pribadi enggak ya, karena aku nggak mengkonsumsi alkohol. Tapi mungkin untuk yang berbeda keyakinan dengan aku pasti ada lah yang kontroversi, karena mereka biasa minum alkohol nih, jadi tiba-tiba enggak, pasti ada yang kurang kayak gitu sih. Pasti, ya pasti selama ini. Berarti kan saya kalau mau beli wine dari luar negeri atau selama ini yang sudah ada di pasaran berarti nggak boleh dong, bahwa dilarang, dihukum dong. Aku sendiri sih sebenarnya secara keturunan orang Batak ya, dan aku juga Kristen. Jadi sebenarnya si alkohol ini sendiri tuh ya lumayan menjadi bagian ya dalam acara-acara entah adat atau bahkan kumpul-kumpul keluarga gitu. Jadi sebenarnya dan kumpul-kumpul Batak mungkin kalau orang Batak tahu juga banyak dilakukan di rumah kan biasanya, dan itu tuh biasanya bisa sampai malam bahkan sampai pagi dan ditemani oleh alkohol juga. Jadi RUU ini sih kalau disahkan benar-benar bisa apa ya, mungkin yang jadi kerasa banget oleh keluarga-keluarga aku bakal kehilangan ya peneman ngobrol ini sih gitu di acara-acara seperti ini. Dan makanya itu yang bisa dibilang agak tricky, karena kan mereka juga RUU ini nggak ngebolehin kita untuk minum di rumah kan, padahal maksudnya itu rumah kita, dan maksudnya itu juga kita beli alkoholnya juga pakai uang kita, dan kita juga bukan yang bikin acara macem-macem, beneran cuman kumpul keluarga. Jadi kenapa hal-hal kayak gini harus dilarang oleh pemerintah, itu sebenarnya agak disayangkan sih gitu. Menurut gue alkohol bukan sebagai batasan kita bersosialisasi sih, karena bersosialisasi ya lu minum, kalau gue nggak minum, lu minum juga is no problem gitu, karena kita sosialisasi, kita ngobrol. Kita manusia men, kita sosialisasi ya jangan dibatasi karena minuman, jangan dibatasi karena lu punya Vespa atau enggak. Itu bukan batasan menurut gue. Jadi nggak bakal mempengaruhi sosialisasi sih. Ya chill aja sih kata gue nih kalau ngobrol teman-teman sih. Kalau Bapak sendiri, kalau boleh tahu, Bapak minum nggak? Saya alkohol minum. Saya minum tapi buat kesehatan. Oh gitu. Jadi kira-kira kalau buat Bapak sendiri, kalau minum tuh
buat apa sih Pak? Kayak buat mengobrol kah atau apa? Enggak, ya buat ini saja hangat ya, hangat badan. Kalau di pesawat juga minum wine kan. Di pesawat atau mungkin di rumah, kalau pas luar negeri mah suka beli wine sih. Tapi ya 1 botol bisa sebulan saya minum sendiri gitu ya. Biasanya kamu atau ada teman-teman kamu gitu ada cerita-cerita yang menarik itu nggak karena alkohol, atau kayak ada atau pengalaman kamu dengan alkohol kira-kira apa? Pasti sih kayak apa ya, kayak kita abis minum itu kayak lebih jujur aja gitu, kayak lebih relax, nggak ada tertutup-tutupnya sama sekali, kayak enjoy lah. Ada juga gue pernah minum kebanyakan sampai blackout, pulang-pulang gue nggak tahu di mana. Gue nggak pulang-pulang, gue di rumah, di kamar, handphone gue di kota lain. Satu waktu ini aku pernah kayak udah mual banget nih, kayak karena belum makan juga. Terus untungnya masih bisa ditahan terus sampai akhirnya aku jalan ke toilet. Terus aku ya akhirnya mual-mual juga dan akhirnya muntah ke toilet. Dan tapi itu jadi hal terakhir yang aku ingat karena the next thing I remember, hal selanjutnya ketika tiba-tiba pokoknya aku bangun, aku ternyata itu udah 3 jam berlalu dan aku lagi tiduran di toiletnya dan temen aku lagi bangunin aku. Jadi dan itu tuh di toilet di salah satu restoran di Jakarta sih gitu. Kalau menurut kamu ya, orang Indonesia tuh termasuk peminum atau kayak customer minuman beralkohol yang kayak aktif gitu nggak sih? Secara general mungkin enggak ya, karena kan di sini juga mungkin populasinya mayoritas Muslim yang melarang minum alkohol. Cuman kita nggak bisa dibilang sedikit juga sih yang minum reguler di Indonesia. Ya, banyak juga orang-orang yang biasa aja ya, maksudnya nggak sama sekali yang nggak pernah minum kayak gitu. Karena memang udah tahu dampaknya menurut kepercayaan, terus menurut ajaran syariat-syariatnya itu memang udah ada sih panduannya sebetulnya. Dasarnya sih orang Indonesia tuh nggak suka minuman yang beralkohol. Itu kan banyak minuman yang asalnya itu dari luar negeri, bukan minuman asli orang Indonesia. Termasuk karena ya itu dari nenek moyang kita kan, makanya dari dulu ada namanya ciu gitu kan, dari zaman nenek moyang, itu peninggalan nenek moyang menurut saya sih gitu. Ciu ini jenis minuman apa ya? Minuman beralkohol dari fermentasi tebu, gula tebu gitu. Banyak sih di Indonesia yang mengonsumsi kayak minum-minum beralkohol dari buah-buahan, kayak dari aren, dari fermentasi tebu. Itu sih yang saya tahu. Seberapa besar kemungkinannya RUU ini untuk disahkan kira-kira? Mungkin bisa ngasih persen juga kalau misalnya mau. 20. Kalau 20 kenapa? Karena pasti banyak masyarakat demo segala macam, dan pasti nanti bakalan yang pengusaha-pengusaha ini pasti bakalan ngusulin sesuatu lah. Mereka jadi pasti juga punya backup di belakangnya dong. Enggak bakal ada yang demo deh. Enggak. Karena orang yang minum itu sebenarnya minoritas. Ngerti gak sih? Iya, berapa banyak sih yang mau bakal demo di sini tentang alkohol? Sebenarnya nggak begitu banyak. Dan kelihatan jelek karena ada normatifnya Indonesia. Soalnya kan mayoritas masyarakat Muslim, jadi bisa terbebas nih kalau minum beralkohol. Menurut kamu berapa persen kira-kira? Ya sekitar 70% lah. Sebagai masyarakat Indonesia yang akan terkena dampak ini ya, RUU ini, ada pesan atau aspirasi yang mau disampaikan ke anggota DPR nggak kira-kira? Mungkin lebih, kalau ini disahkan ya lebih perketat lagi lah untuk peraturannya gitu, lebih perketat lagi dan nggak cuman ngomong doang tanpa dilaksanain gitu sih harapannya. Kalau pada akhirnya emang ini maksudnya isu yang benar-benar mereka anggap mengkhawatirkan, kajiannya menurut aku sih harus dalam ya, maksudnya sebenarnya emang impact-nya apa, karena balik lagi I think semua hal ya pada akhirnya kalau dipakai secara tidak bertanggung jawab emang berbahaya. Jadi bukan alkohol doang. Jadi menurut aku mereka harus mengkaji sampai alasannya kuat banget, dan juga dipikirin maksudnya impact-nya dari segi mungkin tadi pemasukan negara sampai yang paling di grassroots kayak orang-orang di pedalaman tuh bakal kena
pengaruh kayak gimana sih dari UU ini gitu.